Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi ini harinya kalian menyenangkan ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 1, subtema 2. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bagi anak-anak yang punya buku Bupetik 3A, silahkan buka halaman 33, dan bagi anak-anak yang tidak punya buku Bupetik, silahkan simak penjelasan Ibu. Nih, tahukah kalian mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah? Apakah kalian ingat waktu masih bayi? Kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu saja tidak, karena manusia memiliki pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan manusia itu? Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi sejak manusia masih ada di dalam kandungan. Pertumbuhan manusia terus berlanjut setelah lahir. Bayi yang telah lahir mengalami pertumbuhan menjadi balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dan dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti dan manusia mengalami masa lansia atau lanjut usia. Masa lansia itu biasanya dialami sama kakek dan nenek kita. Selain mengalami pertumbuhan, manusia juga mengalami perkembangan loh. Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, dan tingkah laku. Contohnya, sewaktu bayi kamu belum bisa makan dan minum sendiri kan? Kini, kamu berada dalam tahapan masa anak-anak, sehingga dapat makan dan minum sendiri. Fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nih, jadi ada 6 fase ya. Yang pertama, bayi, balita, anak-anak, dewasa. Ibu ulang. Fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Antara lain, yang pertama, faktor yang diturunkan oleh kedua orang tua atau generasi. Contohnya, Tina memiliki rambut lurus karena kedua orang tuanya juga berambut lurus. Makanan bergizi dan seimbang. Contohnya, makanan yang mengandung karbohidrat, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta susu. Makanan karbohidrat itu seperti apa? Nih, seperti nasi dan kentang. Lauk pauk seperti ikan. Sayur-sayuran seperti sayur bayam, sayur kangkung, sayur sawi, dan buah-buahan seperti buah anggur, buah apel, buah mangga, dan buah jeruk. Istirahat. Beristirahat untuk mengembalikan tenaga. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Untuk anak seusiamu, lama tidur yang paling baik adalah 10 jam dalam satu hari. Selanjutnya, olahraga yang cukup. Kenapa kita harus olahraga? Ada yang tahu nggak? Karena agar badan kita menjadi sehat dan bugar. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga mudah dipahami ya anak-anak. Sekarang tugasnya adalah silahkan kalian buka halaman 35, latihan, kerjakan di buku Bupetik 3A jika yang punya. Jika yang tidak punya buku Bupetik,
Kerjakan di buku tulis ya. Itu ada yang nomor 1. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Berilah tanda centang pada pernyataan yang termasuk ciri pertumbuhan atau perkembangan. Berilah tanda silang pada pernyataan yang bukan termasuk ciri pertumbuhan atau perkembangan. Jadi di antara 3 ini, berilah pernyataan yang termasuk pertumbuhan atau perkembangan ya. Misalkan Rio lebih tinggi dibandingkan saat kelas 1. Tuh, berarti centang atau silang. Kemudian, soal nomor 2, perhatikan gambar berikut, tulislah informasi yang kamu ketahui tentang perubahan yang dialami Agung. Misalkan, Agung dari Agung masih pakai dot, tandanya Agung masih bayi. Kemudian Agung beranjak menjadi setelah bayi apa? Kemudian selanjutnya setelah bayi balita, setelah balita apa? Itu ya, dijawab ya anak-anak. Kemudian yang nomor 3, berilah tanda centang pada gambar makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang nomor 3 itu gambarnya ada gambar sayur, ada gambar permen, ada gambar coklat. Ya, silakan dipilih salah satu. Dan yang nomor 4 itu, tuliskan 2 pertanyaan wawancara kepada saudaramu, ibumu, atau ayahmu tentang kegemarannya. Misalkan, apakah ayah gemar memain bola? Gitu. Ya. Yang nomor 5, perhatikan gambar-gambar berikut. Diperhatikan dulu gambar-gambarnya ya. Kemudian tulislah sebuah cerita singkat. Berarti kalau singkat tandanya pendek. Tentang pertumbuhan dan perkembangan Intan sesuai urutan gambar di atas. Nomor 1, Intan masih balita. Kemudian selanjutnya Intan beranjak menjadi silahkan diteruskan sendiri ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Semoga penjelasan ibu mudah difahami. Sekian, itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerjakannya tidak usah terburu-buru ya. Bagi yang punya buku Pupetik, kerjakan di buku Pupetik. Dan jika yang tidak punya buku Pupetik, ibu akan fotokan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.